Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau konsultasi sama Ibu. Oh iya. Ngomong-ngomong, saya ini bersama Mbak siapa ya? Saya Nia dari Fakultas Teknik semester 4. Oh, Fakultas Teknik. Ini tadi baru selesai kuliah kah? Iya, Bu. Sekalian ingin langsung mampir ke sini buat mau konsultasi ke Ibu. Mau konsultasi ya? Oh, silakan. Ini mau konsultasi tentang apa ya, Mbak? Saya mau konsultasi tentang masalah asmara saya. Apakah Ibu bisa bantu? Ibu akan berusaha untuk membantu, tapi di sini Ibu hanya bisa mengarahkan Mbak Nia agar Mbak Nia bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak Nia tersebut. Untuk tuntasnya permasalahan Mbak Nia ini tergantung dari mau tidaknya Mbak Nia menerima solusi dari yang akan kita cari bersama nanti. Bagaimana? Oh iya, Bu. Oke. Sebelum kita lebih lanjut nih ya, apakah Mbak Nia sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum pernah. Nah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling ya. Jadi di dalam proses konseling itu ada konseling dan konselor. Jadi konseling ini adalah Mbak Nia, sedangkan konselor itu adalah Ibu. Jadi proses konseling itu adalah proses suatu layanan yang profesional untuk membantu konseling yang bermasalah, dan di dalam proses konseling tersebut pula ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Nah, jadi ada asas kerahasiaan itu Mbak Nia menceritakan semua permasalahan Mbak Nia kepada Ibu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena yang tahu permasalahan ini hanya Mbak Nia dan Ibu saja. Jika ada orang lain yang mengetahui masalah ini, itu pun harus ada persetujuan dari Mbak Nia, ya kan? Nah, terus asas yang kedua adalah ada juga asas kesukarelaan. Jadi Mbak Nia ini secara sukarela menceritakan permasalahan Mbak Nia kepada Ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Ada juga asas keterbukaan. Jadi Mbak Nia secara terbuka menceritakan permasalahan Mbak Nia kepada Ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan hal yang penting yang harus Mbak Nia tahu bahwa dalam hasil keputusan yang diambil konseling itu sepenuhnya tanggung jawab konseling, ya. Jadi konselor ini hanya berusaha untuk membantu dalam menangani permasalahan tersebut. Oh, jadi seperti itu, Bu. Ya, sekarang saya paham. Alhamdulillah, kalau Mbak Nia sudah paham, sekarang Mbak Nia bisa ceritakan kepada Ibu permasalahan yang sedang Mbak Nia hadapi saat ini. Ya, jadi sebenarnya begini, Bu. Saya punya masalah dengan mantan pacar saya. Oh, jadi Mbak Nia sekarang memiliki permasalahan tentang mantan pacar Mbak Nia tersebut, begitu ya? Iya. Baik, sekarang Mbak Nia bisa ceritakan permasalahan Mbak Nia mengenai mantan pacar Mbak Nia tersebut. Baik, Bu. Jadi gini, saya dan mantan pacar saya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun. Lalu semenjak 1 bulan yang lalu saya sudah putus dengan mantan pacar saya. Oh, berarti Mbak Nia ini sebelumnya sudah pernah berpacaran selama 1 tahun dan baru putus 1 bulan yang lalu, gitu ya? Iya, Bu. Ketika saya sudah putus dengan mantan pacar saya, hati saya terasa hampa dan sangat merasa kehilangan. Saya sangat sakit hati dengan mantan pacar saya itu. Berarti setelah putus itu Mbak Nia merasa hampa, terus sakit hati karena mantan pacar Mbak Nia tersebut. Kalau boleh tahu, Mbak Nia bisa ceritakan apa yang sakit hati seperti apa menurut Mbak Nia? Bisa ceritakan ke Ibu. Iya, Bu, jadi mantan pacar saya itu selingkuh di belakang saya. Dia membohongi saya dan dia juga menfitnah saya, Bu. Setelah saya putus dengan dia menuduh saya adalah perempuan yang tidak benar. Dan itu sangat membuat hati saya hancur. Saya merasa hidup saya berat sekali. Jadi sekarang Mbak Nia merasa hidup Mbak Nia berat ya?
Iya, Bu. Karena saya merasa masalah ini menjadi sumber kehancuran dan di hidup saya. Jadi Mbak Nia merasa hidup Mbak Nia itu berat, ya. Terus bisakah Mbak Nia ceritakan kepada Ibu maksud dari perkataan Mbak Nia tersebut seperti apa? Iya, Bu. Karena saya merasa masalah ini menjadi sumber kehancuran hati dan hidup saya. Saya sangat trauma terhadap laki-laki dan saya merasa bahwa semua laki-laki itu sama. Apa yang membuat Mbak Nia berpikir bahwa semua laki-laki itu sama? Saya merasa bahwa memang laki-laki itu sama saja, hanya bisa mengecewakan. Jadi saya sudah jarang berteman dengan laki-laki karena hal itu membuat saya tidak percaya dengan semua laki-laki. Jadi Mbak Nia berpikir bahwa jika Mbak Nia tidak mengenal mantan pacar Mbak Nia, jadi Mbak Nia tidak akan hancur begitu ya, seperti yang Mbak Nia katakan tadi. Iya, Bu. Saya benci sekali dengan mantan pacar saya. Hal ini membuat saya jauh dari teman laki-laki saya. Memangnya saya salah apa sehingga dia memperlakukan saya seperti itu? Saya benci sekali dengan mantan pacar saya. Hal ini membuat saya menjauh dari teman laki-laki saya. Memangnya salah saya apa, Bu, sehingga dia memperlakukan saya seperti ini? Kan dari awal dia yang jahat sama saya. Tetapi kenapa seolah-olah saya yang jahat ke dia? Saya ingin bebas dan dari permasalahan ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu sama? Begitu ya Mbak Nia. Oh iya Mbak Nia, maaf sekali ya, Ibu hari ini itu ya ada janji dengan semester 6, Ibu harus ngajari semester 6. Bagaimana kalau pembicaraan ini kita lanjutkan besok saja? Bagaimana, apakah Mbak Nia setuju? Iya, Bu. Saya sekalian pamit mau pulang. Iya. Ya, terima kasih banyak, Bu, untuk hari ini. Ya, sama-sama. Maaf sekali ya Mbak Nia, besok kita lanjutkan kembali ya pembicaraan kita. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Nia. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nia, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana kabar Mbak Nia hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah. Apakah Mbak Nia sudah siap untuk melanjutkan proses konseling? Iya, Bu, sudah siap. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelumnya kan Mbak Nia sudah bercerita bahwa Mbak Nia memiliki permasalahan dengan mantan pacar Mbak Nia yang selama 1 tahun ya berpacaran dengan Mbak Nia dan baru putus 1 bulan yang lalu. Dan Mbak Nia merasa tersakiti karena mantan pacar Mbak Nia ini memfitnah Mbak Nia, begitu ya, seperti penjelasan dari Mbak Nia bahwa mantan pacar Mbak Nia ini pembohong gitu ya. Terus menganggap bahwa Mbak Nia ini perempuan yang tidak baik begitu. Iya, Bu. Jika Mbak Nia dengan permasalahan yang sedang Mbak Nia hadapi saat ini, Ibu akan menggunakan strategi restructuring kognitif. Jadi karena tampaknya Mbak Nia ini banyak berpikir negatif mengenai teman laki-laki Mbak Nia gitu. Sebelumnya apakah Mbak Nia pernah mendengar, apakah Mbak Nia tahu apa itu restructuring kognitif? Belum tahu, Bu. Jadi Ibu akan jelaskan dulu ya. Restructuring kognitif itu adalah mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, karena Mbak Nia ini berpikir bahwa semua itu laki-laki itu sama, seperti mantan pacar Mbak Nia yang sudah pernah mengecewakan Mbak Nia, yang sudah pernah menyakiti hati Mbak Nia. Nah, pikiran itu harus dirubah gitu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, strategi restructuring kognitif. Iya Mbak Nia, dalam proses konseling ini Ibu akan menggunakan strategi ini untuk membantu Mbak Nia menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak Nia hadapi saat ini. Apakah Mbak Nia setuju? Ya, Bu, saya setuju. Ibu, sekarang Ibu mau tanya, apakah menurut Mbak Nia nih, apakah laki-laki itu sama baik dari segi fisik maupun dari segi sifat? Ya, tentu saja tidak sama, Bu.
Kira-kira menurut Mbak Nia nih, apa yang membedakan mantan pacar Mbak Nia dengan teman laki-laki Mbak Nia? Ya tentu beda lah Bu. Mantan saya itu kan selalu mengecewakan saya, dengan teman saya laki-laki saya itu bisa membuat saya senang, gembira, pokoknya seperti itu. Sekarang yang perlu Mbak Nia ketahui bahwa teman laki-laki Mbak Nia dengan mantan pacar Mbak Nia itu berbeda. Mereka berbeda baik dari segi fisik maupun dari segi sifat. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar Mbak Nia di masa lalu itu akan berbeda dengan yang dilakukan oleh teman laki-laki Mbak Nia. Itu benar Bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikiran negatif. Iya, coba kalau ibu tanya ya, kalau Mbak Nia berpikiran negatif, apakah Mbak Nia nyaman dengan posisi seperti itu? Apakah membuat hidup Mbak Nia itu lebih maju? Tidak Bu, saya memang harus berubah. Perubahan seperti apa yang Mbak Nia maksud? Apakah Mbak Nia bisa jelaskan kepada ibu? Saya harus berubah, tidak lagi berpikiran negatif terhadap teman-teman saya dan ibu. Dan saya harus berpikiran positif bahwa semua teman laki-laki yang saya kenal itu tidak sama seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah kalau Mbak Nia sudah bisa berpikir seperti itu. Jadi, tapi apakah Mbak Nia tidak menyesal dengan keputusan yang diambil oleh Mbak Nia? Tidak Bu, saya tidak akan menyesal karena saya sadar saya harus berubah. Alhamdulillah kalau Mbak Nia sudah bisa berpikir, bisa punya keinginan untuk menjadi manusia lebih baik lagi, itu akan terus mendukung. Tapi apakah Mbak Nia tidak menyesal dengan keputusan yang sudah Mbak Nia ambil? Tidak Bu, saya tidak akan menyesal karena saya harus berubah. Alhamdulillah kalau Mbak Nia sudah bisa berpikiran positif mengenai teman-teman Mbak Nia, sekarang Ibu akan tanya kepada Mbak Nia apakah Mbak Nia bisa untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan teman laki-laki Mbak Nia itu. Apakah Mbak Nia bisa? Iya Bu, saya yakin bisa. Baiklah, hari ini Mbak Nia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak Nia, dan Mbak Nia sudah bertekad untuk bisa berpikiran yang lebih positif, bisa berusaha untuk berkomunikasi dengan teman laki-laki Mbak Nia. Gitu ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Bagaimana perasaan Mbak Nia saat ini? Apakah sudah lega atau masih ada yang ingin dibicarakan lagi kepada Ibu? Saya merasa lebih lega Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan dari Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih untuk hari ini. Baik, sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.